Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Chandra Halim dengan NIM 0532053777 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman yang digunakan dalam aplikasi restoran. Yang pertama, pemrograman berorientasi objek. Pada program ini, saya menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau yang biasa disebut OOP. OOP adalah cara membuat program dengan memodelkan objek yang ada di dunia nyata ke dalam bentuk program. Dalam kasus ini, saya membuat sebuah kelas bernama menu. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk data menu restoran. Nah, di dalam kelas menu terdapat beberapa atribut, yaitu ada nama, harga, dan kategori. Di mana nama itu digunakan untuk menyimpan nama menu, kemudian harga digunakan untuk menyimpan harga menu, dan kategori itu digunakan untuk membedakan makanan dan minuman. Kemudian dari kelas tersebut saya membuat beberapa objek. Misalnya ada nasi goreng, mie ayam, kemudian es teh, dan jus jeruk. Nah, jadi setiap menu dianggap sebuah objek yang memiliki data masing-masing. Nah, keuntungan menggunakan OOP itu ada beberapa, yaitu data lebih terstruktur, kemudian program lebih rapi dan mudah dikembangkan, dan mudah ditambahkan fitur baru di masa depan. Nah, yang kedua, ada tipe data dan variabel. Dalam program ini, saya menggunakan beberapa tipe dasar yang ada di Java. Tipe data yang digunakan antara lain itu ada string, double, dan integer. Di mana string itu digunakan untuk menyimpan teks seperti nama menu dan kategori. Kemudian double digunakan untuk menyimpan angka desimal seperti harga dan total pembayaran. Kemudian integer digunakan untuk menyimpan hasil bilangan bulat seperti jumlah pesanan. Nah, selain itu, saya juga menggunakan variabel sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, contohnya variabel atau variabel total digunakan untuk menyimpan total harga, variabel jumlah untuk menyimpan jumlah pesanan, dan variabel diskon untuk menyimpan potongan harga. Semuanya ada di sini. Nah, penggunaan tipe data yang tepat sangat penting agar program berjalan dengan benar dan tidak terjadi error. Nah, yang akan saya bahas nomor 3 adalah array atau struktur data. Nah, untuk menyimpan banyak data menu sekaligus, saya menggunakan array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Nah, dalam program ini itu ada menu, daftar menu. Artinya, saya menyimpan semua menu dalam satu array. Setiap menu bisa diakses menggunakan indeks. Nah, contohnya ada indeks 0, mie ayam, kemudian ada nasi goreng, dan sebagainya. Nah, keuntungan menggunakan array itu data lebih terorganisir, kemudian mempermudah pengolahan data, dan menghemat penulisan kode. Nah, array sangat cocok digunakan karena jumlah menu sudah ditentukan dari awal. Nah, kemudian yang keempat, ada string dan manipulasi data. Tipe data string digunakan untuk menyimpan teks, terutama untuk kategori menu. Nah, dalam program ini, kategori dibagi menjadi makanan dan minuman. Nah, untuk membandingkan string, saya menggunakan equals. Jadi, equals lebih tepat untuk membandingkan string. Nah, kemudian yang nomor 5 itu ada metode atau konsep fungsi. Nah, secara konsep, program ini terdiri dari beberapa fungsi utama. Walaupun masih ditulis secara main, program ini sebenarnya memiliki beberapa proses seperti
menampilkan daftar menu, menghitung jumlah total harga, menghitung pajak dan diskon, kemudian mencetak struk pembayaran. Dalam pengembangan lebih lanjut, bagian-bagian ini bisa dipisahkan menjadi metode agar program lebih modular. Nah, keuntungan menggunakan metode itu yang pertama, kode menjadi lebih rapi, mudah dibaca dan mudah diperbaiki. Nah, kemudian yang keenam itu ada struktur keputusan atau decision making. Struktur keputusan digunakan untuk mengatur alur logika dalam pemrograman. Nah, contohnya ada di sini. Program ini menggunakan beberapa jenis struktur keputusan seperti if dan else if. Nah, untuk yang if itu digunakan untuk kondisi sederhana. Contohnya jika total belanjaan lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan diskon. Kemudian yang kedua ada else if. Digunakan untuk beberapa kondisi. Nah, di sini contohnya jika total belanjaan 100 maka akan mendapatkan diskon, dan jika total 50.000 maka akan mendapatkan promo minuman. Nah, kemudian ada nested if yang artinya if di dalam if, digunakan untuk kondisi bertingkat. Contohnya jika total belanjaan lebih dari 50.000 lalu dicek apakah menu termasuk kategori minuman, ini menunjukkan logika yang lebih kompleks. Kemudian ada switch case. Nah, digunakan untuk memilih kondisi berdasarkan nilai tertentu. Contohnya misal menentukan status pesanan kondisi. Nah, apakah pesanan tersebut kecil, sedang, ataupun besar. Nah, switch lebih rapi dibandingkan beberapa banyak if. Nah, kemudian yang nomor 7 ada perhitungan atau logika program. Program ini juga menerapkan perhitungan seperti yang terjadi di dunia nyata, khususnya dalam sistem restoran. Beberapa perhitungan yang dilakukan ada yang pertama menghitung total harga berdasarkan jumlah pesanan, kemudian menambahkan pajak sebesar 10%, kemudian menambahkan biaya layanan sebesar 20.000, kemudian menghitung diskon jika memenuhi syarat, dan yang terakhir menghitung bonus minuman. Nah, semua hasil tersebut kemudian digabung menjadi total akhir pembayaran. Ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menampilkan data, tetapi juga melakukan proses perhitungan yang nyata. Nah, untuk yang terakhir ada output. Kita jalankan. Nah, untuk output ada di sini. Nah, hasil dari program ditampilkan dalam bentuk struk pembayaran. Nah, struk tersebut berisi nama menu yang dipesan. Contohnya di sini ada nasi goreng, mie ayam, ayam bakar, dan nasi padang. Kemudian minumannya ada es teh, jus jeruk, kopi, dan milkshake. Nah, kemudian di sini juga menampilkan jumlah pesanan, ada 7 jumlah pesanan. Kemudian harga per item juga muncul di sini. Kemudian total per item juga muncul struk pembayarannya. Kemudian total keseluruhan juga muncul. Kemudian pajak, diskon, kemudian yang terakhir ada total akhir. Nah, tampilan ini menyerupai sistem kasir sederhana. Nah, sebagai penutup, dari seluruh konsep yang digunakan dapat disimpulkan bahwa program ini telah menggabungkan berbagai konsep dasar pemrograman seperti OOP, array, tipe data, struktur keputusan, dan logika perhitungan. Walaupun program ini masih sederhana, namun sudah mampu mempresentasikan sistem nyata, yaitu sistem pemesanan di
restoran. Nah, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.